Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yadayi as-sa'ah. Man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa dalam masalah pembagian rezeki, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang pantas untuk dilapangkan rezekinya sehingga menjadi orang yang kaya. Dan Allah pun tahu siapa di antara hamba-hambanya yang pantas untuk disempitkan rezekinya sehingga menjadi orang yang miskin atau berkekurangan. Dan itu semuanya Allah lakukan dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Oleh karena itulah pada kesempatan khutbah kali ini kita akan bersama-sama membicarakan beberapa hikmah yang ada di balik tidak samanya pembagian rezeki dari Allah kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah yang pertama di balik tidak samanya pembagian rezeki dari Allah kepada hamba-hambanya adalah agar hambanya sadar dan tahu bahwa sesungguhnya Allah lah yang memiliki seluruh perbendaharaan di langit dan di bumi. Sehingga karenanya Allah akan melapangkan dan akan menyempitkan rezekinya kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Itulah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 12. Allah menyatakan, walahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Walahu maqalidus samawati wal ard, dan bagi Allah semua perbendaharaan langit dan bumi. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, dialah Allah yang melapangkan dan menyempitkan rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Innahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala sesuatunya. Maka dengan keyakinan dan kesadaran yang semacam ini, bagi hambanya yang dilapangkan rezekinya oleh Allah sehingga menjadi orang yang kaya, maka tidak seharusnya dia sombong, congkak dengan kekayaannya. Dia harus sadar bahwa kekayaannya itu bukan karena kehebatan dia dalam bekerja dan mengumpulkan harta kekayaan, semata-mata itu adalah karunia
dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi hamba-hambanya yang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka dia tidak boleh rendah diri. Dia harus sadar bahwa itu adalah takdir dari Allah yang telah digariskan terhadap dirinya, maka dia pun harus menerimanya dengan segala lapang dada. Karena sesungguhnya kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah tidak ditentukan dengan harta dan kekayaannya, tetapi ditentukan oleh tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah menyatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Dan ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada rupamu, dan juga Allah tidak akan melihat kepada hartamu. Sesungguhnya Allah akan melihat ke hatimu dan ke amal perbuatanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun hikmah yang kedua adalah agar hambanya itu sadar bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini bertingkat-tingkat. Begitupun adanya nanti kehidupan di akhirat juga bertingkat-tingkat. Di dalam kehidupan di dunia ini ada orang yang sangat-sangat kaya raya. Rumahnya banyak, bagus, laksana istana. Perabotannya semuanya mewah. Kendaraannya banyak dan semuanya mewah. Tetapi ada juga orang yang hanya kaya. Bahkan ada yang hanya berkecukupan. Bahkan ada yang miskin. Bahkan ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Begitupun nanti kehidupan di akhirat juga berjenjang dan bertingkat-tingkat, dan perbedaan nanti di akhirat adalah lebih besar dan lebih abadi sifatnya. Mengapa dikatakan lebih abadi? Karena kelak di akhirat seseorang yang sudah menempati kedudukan yang tinggi, maka dia tidak akan mungkin turun ke derajat yang lebih bawah. Karena akhirat adalah darul jaza, tempatnya pembalasan. Akhirat bukan darul amal, bukan tempatnya orang beramal. Itulah yang juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 21. Allah menyatakan, "Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila." Yang artinya, dan perhatikanlah bagaimana kami Allah melebihkan sebagian di antara mereka di atas sebagian yang lainnya, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun hikmah yang ketiga adalah agar orang yang Allah lapangkan rezekinya sehingga menjadi orang yang kaya, maka hendaknya dia tidak sombong dengan kekayaannya, tetapi dia menunaikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Pertama, dengan meyakini bahwa kekayaan yang ia dapatkan semata-mata adalah anugerah dan nikmat dari Allah kepada dirinya. Yang kedua, tentunya dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rezeki terhadap dirinya. Dan yang ketiga adalah menyalurkan nikmat Allah
yang berupa kekayaan itu pada jalan-jalan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mengeluarkan zakatnya, maka dia akan gemar bersedekah dan berinfak, juga akan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun hikmah yang keempat adalah hendaknya orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah sehingga dia hidup dalam kekurangan, maka hendaknya dia bisa menerima keadaan itu dan sabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan apabila dia bisa sabar menerima keadaan itu dengan tidak menyalahkan Allah dengan takdirnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang Allah janjikan dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah bighairi hisabin, dengan tanpa batas ataupun perhitungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun hikmah yang terakhir yang kelima, dengan adanya tidak samanya pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemaslahatan hidup di dunia ini bisa terrealisasikan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana jadinya jika Allah menjadikan semua hambanya kaya raya? Dan bagaimana pula jadinya jika Allah menjadikan semua hambanya miskin, bahkan fakir? Maka kemaslahatan hidup di dunia tidak akan bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Oleh karena itulah, dengan adanya perbedaan antara yang kaya dan yang miskin ini, maka kehidupan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah telah mengingatkan, jika seandainya Allah menjadikan semua hambanya Allah lapangkan rezekinya, maka Allah nyatakan labaghaw fil ard, niscaya mereka akan bertindak yang melampaui batas dalam kehidupan di dunia ini. Itulah yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syura ayat 27, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha innallaha bi'ibadihi khabirum basir. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, jika seandainya Allah melapangkan rizkinya kepada semua hambanya, labaghaw fil ard, niscaya mereka akan bertindak melampaui batas, termasuk mereka akan sombong dengan kekayaan yang mereka miliki. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, akan tetapi Allah turunkan rezekinya itu biqadari ma yasha, dengan ukuran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bi'ibadihi khabirum basir, sesungguhnya Allah Maha waspada dan Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Juga seandainya semua hambanya disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti roda kehidupan di dunia tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kurang lebih 5 hikmah yang bisa kita petik dari tidak samanya pembagian rezeki dari Allah kepada hamba-hambanya. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahaminya dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. qurrata a'yun waj'alna
رب لا تذرني فردا وأنت خير رب لا تذرني فردا وأنت خير رب لا تذرني فردا وأنت خير صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على صنوف النعماء. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على جزيل العطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم اللقاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصفى الأصفياء وعلى آله وصحبه الكرماء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله الملك الديان تدخلوا برحمته فسيح الجنان. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.